Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan kromatografi kertas atau paper kromatografi. Di sini saya sendiri, yaitu Alivia Cahya Sapisya dengan NIM 32122121010, dan rekan saya. Saya Eka Febrianti dengan NIM 32121818016. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai beberapa materi tentang kromatografi kertas. Di antaranya ada yang pertama itu sejarah, yang kedua yaitu prinsip, yang ketiga peralatan dan sistem, yang keempat jenis, yang kelima kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yaitu langkah penggunaan. Jadi sejarahnya pertama kali berkembang penggunaan pohon lontar yang diimpregnasi ekstrak galnat untuk mendeteksi FeSO4. Kemudian pada abad ke-19, kimiawan dari Jerman menggunakan pemisahan sejenis untuk memisahkan campuran anorganik. Selanjutnya, pada tahun 1944, Constant Gordon Martin menggunakan teknik kromatografi kertas untuk analisis asam amino dari hidrolisat protein. Yang terakhir yaitu pada tahun 1952, Martin dan Singh dianugerahi Nobel Prize untuk mengembangkan kromatografi kertas dengan menggunakan mekanisme partisi. Jadi prinsip permisahan dari kromatografi kertas ini yaitu kertas yang digunakan pada kromatografi kertas biasanya kan terbuat dari fiber selulosa. Nah, selulosa itu merupakan polimer dari gula sederhana yaitu glukosa. Gugus hidroksil pada kertas akan mengabsorpsi air. Di sini ada contoh gambarnya. Di sini di mana molekul air itu yang disilang, kemudian dia akan diabsorpsi oleh permukaan dari kertasnya. Nah, saat digunakan solvent nonpolar akan terjadi partisi antara komponen di fase gerak yang nonpolar dengan air pada permukaan fase diam, yaitu kertas. Mekanismenya ini disebut mekanisme partisi. Nah, komponen polar akan terretensi lebih lama, jadi untuk komponen yang polarnya akan tertahan lebih lama karena dia sama jenis kepolarannya sama molekul air yang terabsorpsi oleh kertas. Nah, setelah itu, komponen nonpolar itu biasanya akan memiliki RF yang lebih besar karena dia lebih mudah untuk lewat. Nah, saat ini kertas itu sudah banyak dimodifikasi, antara lain menggunakan proses impregnasi. Penjelasannya akan disampaikan pada pembahasan mengenai kertas. Selanjutnya yaitu mekanisme permisahan pada kromatografi kertas itu tidak hanya terjadi melalui partisi, tapi juga bisa melalui adsorpsi, yaitu adanya interaksi di permukaan dan ion exchange sorption. Nah, untuk peralatan dan sistem, yang pertama itu ada kertas. Nah, kertas yang dipilih itu harus sesuai untuk aplikasi dari pemisahan sampel. Nah, yang selanjutnya ada solvent atau fase geraknya. Selanjutnya ada bejana kromatografi untuk menempatkan fase gerak. Kemudian untuk elucidescending kita menggunakan anti-chiffon rod. Di sini ada contohnya anti-chiffon rod. Nah, digunakan untuk mencegah fase batang penghambat aliran, jadi untuk mencegah fase geraknya membanjiri kertas. Selanjutnya kita membutuhkan alat seperti pinset, pipa kapiler, gunting, dan penggaris. Di sini ada beberapa desain kertas. Yang pertama itu kertas bercelah untuk multi development. Di sini bisa digunakan beberapa sampel. Kemudian ada yang kedua itu multi wedge strip. Yang kemudian ada kertas dengan celah radial dan kertas yang digunakan untuk mengurangi aliran solvent yang menyempit. Selanjutnya, kertas itu sebaiknya dipilih berdasarkan pertimbangan kecepatan pemisahan dan resolusi. Nah, grade kertas ini dapat dibedakan berdasarkan kekerasan fiber selulosa dan densitas pengemasannya. Kertas untuk elusi yang lambat, standar, ataupun cepat.
Kategori kertas elusi cepat digunakan untuk pemisahan yang sederhana, sedangkan elusi yang lambat untuk resolusi yang lebih baik. Jadi, semakin lambat elusinya, resolusinya atau pemisahannya itu semakin baik dari noda yang terpampang. Kertas yang biasanya digunakan itu Whatman nomor 1 atau nomor 3. Nah, dapat juga digunakan kertas yang dibuat dari manufaktur. Kemudian kertas juga bisa dimodifikasi untuk menghasilkan ion exchange paper, resin loaded, kertas selulosa asetat, dan lain-lain. Untuk solvennya, umumnya itu digunakan campuran pelarut organik dan air. Nah, biasanya kalau asam dan basa juga digunakan untuk mengontrol ionisasi dari analat. Nah, asam yang biasa digunakan itu HCl atau asam asetat, sedangkan basanya biasanya amonia. Contoh fase gerak yang digunakan untuk pemisahan asam amino di sini yaitu ada butanol, asam asetat, dan air. Jadi merupakan campuran. Kemudian yang kedua yaitu butanol piridin atau dengan air. Nah, fase gerak contohnya untuk sampel pemisahan gula biasanya digunakan campuran etil asetat piridin air, etil asetat propanol air, asam asetat, etil asetat, dan air. Saat solvent membentuk dua fase, biasanya digunakan fase organik yang sudah jenuh dengan uap air pada pemisahan dengan kromatografi kertas. Nah, jadi di sini ada contoh fase gerak yang digunakan untuk kromatografi kertas. Di sini ada analitnya untuk pemisahan apa, misalkan asam amino. Di sini ada solvennya yang bisa digunakan seperti ini. Terus untuk gula atau untuk pemisahan kobalt, mangan, Ni. Di sini ada contoh-contohnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh TK. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, yaitu ada tipe kromatografi kertas yang ada 4. Yang pertama ada vertical paper chromatography yang ada 2 metode, yaitu ascending dan descending. Yang kedua ada horizontal or circular paper chromatography. Yang ketiga ada preparative paper chromatography. Terus yang terakhir ada kromatografi kertas 2 dimensi. Yang pertama, vertical paper chromatography bisa dilihat di gambar. Ada 2 metode. Yang pertama ada ascending, yaitu cairan fase gerak bergerak dari bawah ke atas dengan gaya kapilaritas. Yang selanjutnya ada metode descending atau bagian atas kertas dicelupkan pada fase gerak dan cairan fase geraknya bergerak dari atas ke bawah dipengaruhi gaya gravitasi. Pemisahan ini lebih cepat dibanding dengan metode sebelumnya yaitu ascending. Pada elusi descending, sampel dapat terelusi sehingga bagian ujung kertas dan fraksi dapat ditampung untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya ada horizontal or circular paper chromatography dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, sampel ditotolkan pada bagian tengah kertas, kromatografi yang berbentuk bulat, kemudian dibuat cetan untuk memfasilitasi fase gerak. Di sini ada keterangannya. Yang nomor 1 itu adalah kertasnya, yang kedua spot sampel, dapat 1 sampel atau spot beberapa sampel, yang ketiga ada sayatan pada kertas, yang keempat petri dish atau menempatkan kertas, yang kelima solvent. Sayatan tersebut dicelupkan pada solvent untuk menginisiasi proses elusi sampel. Kemudian yang kedua ada cara 2, yaitu digunakan dengan camber atau bejana kromatografi khusus, tidak perlu dibuat sayatan pada kertas. Ada keterangannya, yang pertama itu penutup, yang kedua adalah kertas, kemudian yang ketiga kapiler pelarut atau solvent capillary, adjustable cooler, kemudian yang kelima ada solvent.
Selanjutnya ada preparatif paper kromatografi. Preparatif paper kromatografi tersebut digunakan sebagai isolasi, kemudian dapat dilakukan menggunakan beberapa lembar kertas atau menggunakan cardboard atau kertas kardus atau sejumlah kertas berbentuk cakram yang disusun dan digabungkan membentuk kolom. Kemudian kertas segi empat yang disusun dan ditempelkan membentuk balok. Preparatif paper tersebut juga dapat memisahkan sampel dalam kuantitas miligram. Kemudian tidak sepopuler KLT preparatif atau kromatografi kolom. Selanjutnya ada kromatografi kertas 2 dimensi. Bisa dilihat pada gambar saat satu kali elusi belum memberikan pemisahan yang optimal, elusi kedua dilakukan menggunakan solvent yang berbeda dengan arah elusi 90 derajat dari elusi pertama. Kemudian ada nilai RF atau retardation factor. Kemudian merupakan perbandingan jarak antara migrasi komponen dengan jarak migrasi eluen. Nilai RF tersebut menunjukkan identitas sesuatu senyawa karena nilai ini karakteristik untuk suatu senyawa yang pelarutnya tertentu. Nilai RF dapat dicari dengan mengetahui jarak baseline ke pusat noda, kemudian dibagi jarak baseline ke solvent form. Bisa dilihat pada gambar. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pada metode kromatografi kertas ini, teknik dan peralatannya yang sederhana, kemudian biayanya murah. Adapun kelemahannya yaitu pemisahan seringkali memerlukan waktu yang lebih lama. Kemudian ada proses difusi pada kertas besar. Aplikasi dari kromatografi kertas ini digunakan untuk pemisahan analat seperti protein, peptida, asam amino, oligo, dan monosakarida, senyawa bahan alam, sterol, steroid, pigmen, dan pewarna. Kemudian ada spesies anorganik. Berikut adalah langkah kerja pemisahan dengan kromatografi kertas. Yang pertama, menyiapkan kertas kromatografi. Jenis kertasnya dipilih sesuai dengan kecepatan pemisahan dan resolusi yang diinginkan. Kemudian, ukuran kertas disesuaikan dengan teknik elusi yang digunakan, ukuran chamber, dan jumlah sampel yang dipisahkan. Yang kedua, ada persiapan sampel, yaitu sampel padatan dilarutkan dahulu 5%. Kemudian sampel cairan dapat diaplikasikan langsung. Ada beberapa sampel perlu diekstraksi dahulu dengan pelarut sesuai sebelum diaplikasikan. Yang ketiga ada aplikasi sampel. Pada umumnya sampel yang dengan konsentrasi 0,5% diaplikasikan sebanyak 10 mikroliter. Kemudian ada aplikasi sampel dilakukan bertahap. Setiap aplikasi ditunggu hingga pelarut kering untuk menghidrodifusi dan pelebaran spot sampel. Yang keempat ada persiapan solvent. Yang solvent tersebut dijenuhkan dalam bejana kromatografi untuk memastikan elusi berjalan lancar. Yang kelima ada elusi yang dapat dilakukan secara ascending, descending, horizontal, dan sirkular. Kemudian yang keenam ada identifikasi, yaitu dilakukan dengan menentukan nilai RF. Berikut adalah video pembelajaran mengenai animasi kromatografi kertas.
Langkah pertama yaitu mengambil kertas buram. Berikut adalah video animasi kromatografi kertas sederhana. Kemudian langkah selanjutnya memipet tinta yang berada di dalam gelas kimia. Langkah selanjutnya meneteskan tinta tersebut di atas kertas buram. Langkah selanjutnya adalah memasukkan kertas buram yang sudah ditotalkan dengan tinta ke dalam gelas kimia yang sudah diisi eluen atau etanol. Setelah kertasnya tercelup di larutan etanol, maka tinta tersebut akan terurai warnanya. Bisa dilihat pada video tersebut, tinta tersebut warnanya terurai setelah dicelup pada eluen. Tinta tersebut akan terserap naik dan terurai menjadi warna primer atau sekunder. Video baik. Sekian presentasi dari kami kelompok 8, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.